Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadani dari kelas HESA dengan NIM 11000122018. Di sini saya akan mereview suatu kasus hak paten, yaitu Nokia dan Oppo. Sebelumnya, apa sih itu Nokia dan Oppo? Nah, Nokia adalah perusahaan teknologi multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Awalnya bergerak di bidang industri kertas, namun kemudian beralih ke sektor telekomunikasi dan menjadi salah satu pionir dalam industri ponsel seluler. Saat ini, Nokia lebih fokus pada infrastruktur, jaringan telekomunikasi, teknologi seluler, dan penelitian paten terkait teknologi komunikasi. Selanjutnya, Oppo. Oppo adalah produsen elektronik dan smartphone asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 2004. Perusahaan ini telah menjadi salah satu pemain utama di pasar smartphone global dengan fokus pada desain, kamera, dan teknologi pengisian daya cepat. Selanjutnya, kasus sengketa paten Nokia dan Oppo. Berdasarkan penelusuran di repositori Mahkamah Agung Indonesia, saya menemukan sengketa paten antara Nokia dan Oppo dengan nomor perkara 783K/PDT Sus HKI /2023 yang telah diputuskan pada 27 Juni 2023. Masalah hukum. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah sengketa lisensi paten standar Essential Patents terkait teknologi 4G atau 5G. Nokia menggugat Oppo atas dugaan pelanggaran paten setelah pertama perjanjian lisensi sebelumnya antara kedua perusahaan berakhir pada 30 Juni 2021. Negosiasi perpanjangan lisensi gagal mencapai kesepakatan. Yang terakhir, Oppo tetap menggunakan teknologi terkait dalam produknya tanpa lisensi baru. Tapi, Nokia mengklaim bahwa Oppo harus membayar royalti yang wajar untuk penggunaan teknologi yang telah dipatenkan oleh Nokia. Sementara Oppo berpendapat bahwa Nokia menawarkan tarif royalti yang tidak sesuai dengan prinsip free, fair, reasonable, and non-discriminatory. Pertimbangan hakim. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, status paten Nokia sebagai chip yang esensial untuk standar ekonomi 4G atau 5G. Yang kedua, kewajiban pemilik chip untuk memberikan lisensi dengan syarat free. Yang ketiga, riwayat negosiasi antara kedua pihak. Yang keempat, praktik lisensi Nokia dengan perusahaan lain sebagai pembanding. Yang kelima, nilai kontribusi teknologi terhadap produk Oppo. Yang terakhir, perhitungan royalti berdasarkan rumus yang diajukan kepada kedua belah pihak. Jadi, majelis hakim menyimpulkan bahwa Nokia memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaan patennya. Oppo tetap menggunakan teknologi tersebut tanpa lisensi yang valid. Yang terakhir itu, tarif royalti yang ditawarkan Nokia dianggap masih dalam rentang frame dengan beberapa penyesuaian. Selanjutnya, putusan hakim. Majelis hakim memutuskan yang pertama, menyatakan Oppo telah melanggar paten Nokia. Yang kedua, mewajibkan Oppo membayar royalti dengan tarif yang direvisi. Yang ketiga, memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan negosiasi dengan itikat baik. Yang keempat, menolak gugatan balik Oppo terkait praktik anti persaingan Nokia. Setelah mempelajari kasus ini, saya tidak sepakat dengan putusan tersebut karena ada beberapa alasan. Yaitu yang pertama, ketidakseimbangan dalam proses frame. Jadi keputusan ini kurang mempertimbangkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pemilik chip atau Nokia dan implementer atau Oppo. Prinsip frame seharusnya memastikan bahwa proses yang adil bagi kedua belah pihak.
Yang kedua, perhitungan royalti yang problematik. Jadi dasar perhitungan royalti yang digunakan cenderung menguntungkan pemilik paten tanpa mempertimbangkan secara proporsional nilai teknologi tersebut terhadap keseluruhan produk. Pengadilan seharusnya mengadopsi pendekatan top-down untuk menghindari royalty staking. Yang ketiga, kurangnya pertimbangan terhadap praktik anti persaingan. Jadi, putusan terlalu cepat menolak argumen praktik anti persaingan yang diajukan oleh Oppo tanpa investigasi mendalam. Pemilik SEP berada dalam posisi yang dapat disalahgunakan untuk memaksakan syarat yang tidak wajar. Yang keempat, tidak adanya transparansi dalam perjanjian lisensi. Jadi, putusan tidak menekankan pentingnya transparansi dalam perjanjian lisensi SEP untuk memastikan kepatuhan pada prinsip non-diskriminasi. Selanjutnya, pendekatan yang lebih baik menurut saya adalah menetapkan mekanisme penentuan royalty frame yang lebih transparan dan objektif dengan melibatkan pihak ketiga independen, mempertimbangkan kontribusi relatif teknologi yang dipatenkan terhadap keseluruhan produk, bukan hanya nilai pasar produk secara keseluruhan. Memperbolehkan Oppo untuk terus beroperasi dengan syarat menetapkan royalti dengan escrow atau rekening perantara selama proses negosiasi baru berlangsung, mewajibkan kedua pihak untuk melanjutkan negosiasi dengan iktikat baik. Pengadilan juga seharusnya menetapkan kerangka yang lebih konkret untuk menentukan royalti yang adil berdasarkan kontribusi teknologi terhadap nilai produk akhir dan mempertimbangkan praktik lisensi yang berlaku di industri dengan lebih komprehensif. Dengan pendekatan ini, kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual tetap terjaga tanpa mengorbankan persaingan dan inovasi di pasar teknologi.